Kebakaran besar melanda SMA Negeri 4 Kota Gorontalo menghanguskan 11 ruangan. 11 ruangan itu terdiri dari 8 kelas, 2 laboratorium yang terdiri dari laboratorium fisika dan biologi, serta 1 ruangan perpustakaan. Menurut saksi mata, api muncul dari lantai 2 gedung sekolah dengan cepat merambat ke ruangan lainnya. Kalau di bagian atas itu ada 8 kelas yang di bagian atas, samping kelas itu ada juga ruangan perpustakaan. Penyebab kebakaran dalam penyelidikan polisi. Dari Gorontalo, Faradila Alim melaporkan. Pemirsa, tempat pengolahan limbah plastik seluas 2.000 meter di Kalideres, Jakarta Barat ludes terbakar. Banyaknya material besi yang ada di lokasi membuat sejumlah orang berusaha untuk mencurinya hingga dibubarkan oleh petugas. Kepulan asap dan kobaran api dengan cepat menghanguskan tempat pengolahan limbah plastik seluas 2.000 meter di Jalan Gagarawa Company, Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. Banyaknya material besi yang ada di lokasi membuat sejumlah warga berusaha untuk mencurinya hingga dibubarkan oleh petugas. Menurut saksi, kebakaran diduga berasal dari korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa karena para pekerja dengan cepat menyelamatkan diri. Api berhasil dipadamkan 2 jam kemudian dengan mengerahkan 11 unit mobil damkar. Kasus kebakaran kini ditangani oleh Polsek Kalideres. Sementara itu, sebuah pabrik pengolahan limbah plastik juga terbakar di Kabupaten Tangerang, Banten. Kebakaran yang diduga akibat puntung rokok yang menyambar tumpukan plastik ini membuat panik warga. Asap hitam membumbung tinggi dari sebuah pabrik tempat pengolahan limbah plastik yang terbakar di Kabupaten Tangerang, Banten. 5 unit pemadam kebakaran dari Kabupaten Tangerang diterjunkan ke lokasi. Kebakaran yang terjadi di tengah permukiman padat ini membuat warga panik dan bahu-membahu membantu petugas memadamkan api. Api berhasil dipadamkan setelah 4 jam kemudian. Kebakaran diduga akibat adanya warga yang membuang puntung rokok di tumpukan limbah plastik. Tidak ada korban jiwa. Kini kasus kebakaran tengah diselidiki Polsek Krajet. Pemirsa, video amatir viral seorang pria dikeroyok petugas Satpol PP di Kota Medan, Sumatera Utara. Belakangan diketahui pengeroyokan dipicu pemukulan mobil patroli Satpol PP. Video inilah yang viral. Petugas Satpol PP diduga mengeroyok seorang pria. Kasatpol PP Kota Medan, Rahmat Harahap, menjelaskan peristiwa tersebut bermula saat anggota Satpol PP menertibkan pedagang di Pasar Sikambing, Medan 6 November lalu. Tak disangka pria tersebut tiba-tiba memukul truk yang mereka tumpangi. Berkerumun, tarik-tarikan, dia buat laporan katanya dipukul. Dan anggota kita aja yang dipukul, kita buat laporan ke Polres. Jadi sampai saat ini belum ada bertemu dengan korban yang melakukan mediasi atau bagaimana? Sudah ada di dalam mediasi di Polsek Elpetia, tapi kayaknya korban aneh kalau saya lihat seperti itu. Jadi kita pun tetap menempuh jalur hukum juga ya? Sama kita buat laporan. Korban dan petugas Satpol PP melaporkan kasus ini ke Polsek Medan Helvetia. Sejumlah informasi menyebutkan pria tersebut memukul truk Satpol PP karena kesal. Truk melaju galu-galan dan menyalip dirinya yang sedang naik sepeda motor. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Pemirsa, kericuhan terjadi antara massa buruh dan polisi dalam demo penetapan upah minimum provinsi di depan gedung Balai Kota DKI Jakarta Senin siang. Buruh menilai acuan dalam penetapan UMP DKI Jakarta tidak memenuhi unsur keadilan. Kericuhan antara massa buruh dengan polisi terjadi di depan gedung Balai Kota DKI Jakarta Selasa siang. Polisi saling dorong dengan buruh untuk mencegah massa merangsak masuk ke dalam balai kota. Saling pukul antara polisi dan buruh juga terjadi, namun berhasil dilerai.
Kericuan baru mereda setelah polisi meminta buruh berorasi di depan barikade. Aksi yang digelar sejumlah serikat pekerja ini merupakan bentuk keprihatinan atas upah buruh. Dipakainya PP nomor 51 tahun 2023 sebagai acuan penetapan UMP DKI tahun 2024 dinilai merugikan para buruh. Buruh menilai angka yang didapat nantinya akan di bawah tuntutan mereka, yakni naik 15% atau sebesar 5,6 juta rupiah per bulan. Penerapan PP 51 tahun 2023 yang dipaksakan. Karena sesungguhnya dari tahun ke tahun terjadi degradasi penurunan kesejahteraan terhadap UMP. Upah minimum provinsi menurut pemerintah atau menurut kami itu upah minimum pas-pasan. Karena jika itu dipaksakan tentu kenaikan di DKI Jakarta sebagai ibu kota negara sangat memalukan dan memilukan. Buruh mendesak PJ Gubernur DKI Jakarta segera mengeluarkan diskresi untuk menetapkan UMP DKI tahun 2024. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Upah minimum provinsi atau UMP DKI Jakarta telah ketok palu. UMP ditetapkan Rp5.067.381. Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono resmi menetapkan upah minimum provinsi DKI Jakarta tahun 2024. Besaran UMP DKI Jakarta tahun 2024 menjadi Rp5.067.381. Kenaikan sebesar Rp165.583 atau 3,6% dari UMP tahun 2023. Kenaikan ini di bawah tuntutan buruh yang meminta UMP Jakarta sebesar Rp5,6 juta. Penjabat Gubernur DKI Jakarta menyatakan telah menggunakan alfa sebesar 0,3 sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2023. Pemprov DKI Jakarta juga mengumumkan penertiban Kartu Pekerja Jakarta. Nantinya pemegang kartu tersebut akan mendapatkan subsidi transportasi gratis hingga subsidi pangan. Maka Pemda DKI menetapkan alfa yang tertinggi, yaitu 0,3. Ya, alfa yang tertinggi 0,3 sesuai dengan PP 51 2023. Pemda DKI tidak bisa melewati peraturan pemerintah yang sudah ditetapkan, yaitu alfanya maksimum 0,3. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, setelah melewati uji kelayakan yang dilakukan oleh DPR, Jenderal Agus Subianto sah menjadi Panglima TNI, menggantikan Laksamana Yudo Margono yang akan memasuki masa pensiun. Pelantikan Jenderal Agus Subianto menjadi Panglima TNI akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Istana hari ini. Hasil rapat paripurna DPR ke-9 yang digelar pada Selasa 21 November, DPR mengesahkan Jenderal Agus Subianto menjadi Panglima TNI. Pengesahan didasari hasil fit and proper test dan menyampaikan persetujuan terhadap pengangkatan tersebut. Pengesahan tersebut turut dihadiri oleh Jenderal Agus Subianto dalam rapat paripurna. Ketua DPR RI Puan Maharani berharap nantinya Panglima TNI Jenderal Agus Subianto bisa bekerja dengan baik dan amanah. Rencananya pelantikan Jenderal Agus Subianto menjadi Panglima TNI akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Istana pada Rabu 23 November pukul 10 pagi. Tentunya sebagai Panglima TNI yang baru, saya akan melanjutkan program-program yang sudah dilakukan oleh Panglima TNI sebelumnya. Dan juga tentunya saya akan mengaplikasikan, merealisasikan visi misi saya waktu saya fit and proper, yaitu buat TNI yang profesional. Ratusan pengemudi ojek online menggelar aksi solidaritas untuk Palestina dengan konvoi menyusuri jalan protokol di kota Yogyakarta. Dalam aksinya, para pengemudi ojol juga turut menggalang dana untuk Palestina. Ratusan pengemudi ojek online ini menggelar aksi solidaritas untuk Palestina di jalan protokol kota Yogyakarta Selasa siang. Aksi konvoi yang dimulai dari perempatan Tugu Yogyakarta hingga pelataran Stadion Kridosono ini dilakukan sambil mengibarkan bendera Palestina. Dalam aksi ini, para pengemudi ojol juga melakukan penggalangan donasi yang hasilnya akan segera disalurkan kepada rakyat Palestina.
Pemirsa, TNI Angkatan Laut menggelar apel di Bumi Marinir Cilandak, Jakarta, Selasa kemarin. Dalam apel tersebut, TNI Angkatan Laut menyiapkan satuan untuk keamanan pemilu hingga akan mengerahkan kapal-kapal pengangkut logistik pemilu. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali memimpin kegiatan Rakor Renako 2 TNI Angkatan Laut 2023 dan apel Komandan Satuan TNI Angkatan Laut tahun 2023. Sebagai wujud kesiapan pengamanan pemilu, TNI Angkatan Laut telah melaksanakan berbagai latihan untuk menghadapi situasi terburuk yang mungkin terjadi. Kasal juga menyampaikan kepada seluruh prajurit TNI Angkatan Laut bahwa netralitas TNI merupakan komitmen dan wajib dilaksanakan. Netralitas TNI tidak bisa ditawar. TNI dilarang terlibat dalam politik praktis menjelang pemilu 2024. Selain itu, TNI AL juga mempersiapkan sejumlah kapal untuk mengangkut logistik pemilu yang akan didistribusikan ke berbagai daerah di Indonesia. Namun dari tahun ke tahun biasanya kita menyiapkan beberapa unsur KRI untuk membawa kotak pemilu ya, kotak suara, logistik, kemudian apa yang dibutuhkan terutama ke pulau-pulau terpencil, pulau-pulau terluar yang tidak bisa dilewatkan melalui udara. Pemirsa, ratusan baliho calon legislatif di Tulung Agung, Jawa Timur ditertibkan dan dilepas oleh petugas Bawaslu. Ratusan baliho caleg tersebut melanggar karena mengandung unsur ajakan memilih, padahal masa kampanye baru dimulai pekan depan. Satu persatu baliho para calon legislatif di Tulung Agung, Jawa Timur ini ditertibkan Bawaslu. Baliho yang telah terpasang dilepaskan paksa dan diangkut petugas. Baliho para caleg ini dinilai melanggar aturan karena mengandung unsur ajakan sementara belum masuk masa kampanye. Bawaslu menertibkan 130 baliho kampanye caleg selama 3 hari. Sebelum ditertibkan, Bawaslu telah memberi peringatan agar para caleg melakukan penertiban sendiri. Namun tak kunjung diindahkan meski diberi waktu 14 hari. Tapi ini tadi kayaknya sudah berkurang karena kita menuju ke titik-titik yang kita berdasarkan data itu ada yang sebagian sudah ditertibkan. Terus selanjutnya ini APK ini dikembalikan atau dimusnahkan atau gimana, Pak? Enggak, ini nanti ditaruh di masing-masing kecamatan. Seluruh baliho kampanye caleg yang melanggar diamankan petugas tanpa dirusak. Seluruh baliho ini bisa diambil kembali untuk dipasang saat masa kampanye mulai pekan depan. Dari Tulung Agung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal melaporkan. Pemirsa, Partai Perindo mengalami peningkatan popularitas berdasarkan hasil survei terbaru Indonesia Political Opinion atau IPO. Partai Perindo diklaim sebagai parpol yang paling terdampak secara positif dari koalisi paslon Ganjar Pranowo Mahfud MD. Peningkatan popularitas yang dialami oleh Partai Perindo membuat partai bernomor 16 ini diprediksi akan menembus parlemen pada pemilu 2024. Hasil survei ini disambut baik oleh Partai Perindo yang akan terus bekerja menjalankan program-program untuk kesejahteraan rakyat. Saya mengapresiasi survei AIPO ya. Kita di situ dinyatakan akan lolos Senayan 4,1%. Itu karena pertama konsistensi Partai Perindo dengan isu-isu perjuangan kesejahteraan. Yang kedua, kita adalah partai yang punya entitas jelas, identitas kita jelas.